aku mau bilang terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah merequest topik kali ini dan juga yang telah menunggu-nunggu supaya pembahasan berikut tentang Resident Evil 6 ini itu dibahas. Jadi terima kasih banyak kepada kalian. Dan karena sebelumnya kita juga sudah membahas kisah dari Leon dan Helena dan juga Chris dan juga Pierce, maka sekarang kita akan membahas tentang Jake dan juga Sherry, yaitu kisah ketiga dari Resident Evil 6. Dan sama lagi seperti biasanya, cerita ini bakal aku jelaskan seperti saat kita itu pertama kali main, diikuti dengan penjelasan yang diperlukan di akhir kisah. Nah, kita langsung masuk aja sekarang ke bagian dari ceritanya. Kisah ini itu dimulai dari tanggal 24 Desember 2012 di Edonia, yaitu di Eropa Timur. Nah, terlihat Jack Muller sedang bersiul, membawa apel, dan berjalan-jalan di sebuah tempat. Kemudian dia juga menyandarkan dirinya di sebuah tembok, terduduk, melihat jarum suntik si virus yang ia pegang, dan menyuntikannya pada dirinya. Sherry sedang berlari di tempat yang sama, dan sekilas melihat beberapa orang di dalam ruangan yang juga menyuntikkan si virus pada mereka sendiri. Jack kemudian didatangi oleh seorang pria. Dia mengatakan bahwa suntikan ini itu tidak bermanfaat padanya, dan langsung diserang oleh pria yang telah terinfeksi oleh si virus itu. Sembari menyerangnya, Jack ini mengatakan tentang kontrak dan juga negosiasi ulang sampai akhirnya pria itu dengan cepat tertaklukan oleh Jack. Di waktu yang sama, Sherry datang dan bertanya apakah Jack telah menggunakan suntikan itu. Jack yang mengira bahwa Sherry juga menginginkan suntikan itu langsung mengatakan bahwa ia harus mendaftar pada seorang wanita yang ada di bagian bawah tempat itu. Terlihat juga percakapan mereka sedang dipantau oleh seorang wanita bersial merah dari pintu ruangan tersebut. Sherry kemudian juga melihat jamnya, menghitung waktu, dan akhirnya yakin bahwa Jack memang memiliki antibodi di dalam tubuhnya. Keduanya kemudian pergi dari tempat itu menggunakan sebuah tempat pembuangan sampah. Di sana Sherry sempat hendak mengenalkan dirinya, namun langsung dipotong oleh Jack yang mengatakan bahwa ini bukan saatnya untuk memperkenalkan diri, yang kemudian membuat keduanya ini langsung pergi bersama. Sherry juga memberitahu Jack tentang Huavo dan mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari negara tersebut tanpa memancing perhatian para Huavo. Keluar dari tempat itu terlihat banyak anggota BSAA yang sedang berusaha melawan serangan para Huavo. Bahkan ada beberapa pasukan BSAA yang terlihat mati atau kalah dalam pertempuran. Sesampainya di suatu ruangan yang dirasa aman, Jack ini langsung memberitahu Sherry mengenai harga yang harus dibayar. Mengetahui bahwa Jack salah paham, Sherry langsung mengatakan bahwa ia tidak datang menemui Jack untuk menyewa jasanya sebagai tentara bayaran. Tapi karena Sherry membutuhkan darah Jack, ia juga memberitahu bahwa Huavo terbentuk karena terinfeksi oleh si virus yang sama yang digunakan Jack sebelumnya. Tapi karena Jack memiliki antibodi, maka ia tidak berubah menjadi Huavo. Jack kemudian terdiam, memikirkan matang-matang tentang hal ini, sampai akhirnya meminta bayaran sebesar 50 juta dolar, tidak bisa dinego, dan Sherry akan mendapatkan 1 liter darahnya. Mereka berdua kembali melakukan perjalanan melawan para Huavo sampai akhirnya mencapai suatu tempat di mana mereka ini diserbu oleh kawanan Huavo bersenjata yang membuat keduanya ini langsung kabur dari kawanan tersebut. Di saat yang bersamaan, ada sebuah BOW raksasa bernama Ustanak yang mengangkat Huavo dan menusuknya sampai mati. Mendengar suara tembakan dari kawanan Huavo yang menembak Jack dan Sherry sebelumnya, Ustanak langsung berlari ke arah tempat itu, menyerang semua Huavo yang ada di sana dan melihat Jack dan Sherry. Spontan, Ustanak pun langsung mengejar keduanya. Juga terkena ledakan dari sebuah tangki yang ditembak oleh Jack. Ustanak ini terlihat tidak terluka sedikit pun. Bahkan hal ini itu membuat ia tampak lebih marah dan langsung kembali mengejar mereka. Jack dan Sherry pun langsung berlari sekuat tenaga dari Ustanak, melompat jatuh. Jack membantu Sherry sampai memasuki sebuah gudang melalui jendela dari gudang tersebut, membuat Ustanak akhirnya tidak bisa mengikuti mereka lagi, karena memang tempatnya sangat kecil. Di dalam sana, Sherry kemudian memberitahu bahwa Ustanak ini sebenarnya sedang mengejar Jack, bukan Sherry. Dan mencapai pintu keluar dari gudang tersebut, tiba-tiba Ustanak kembali melompat masuk dan langsung menyerang mereka berdua. Singkat cerita, setelah menyerang Ustanak beberapa kali, akhirnya Ustanak ini terlihat melemah, membuat tubuhnya menabrak sebuah pilar yang ada di belakangnya, sampai akhirnya pilar tersebut itu jatuh dan menghancurkan lantai yang dipijak oleh Jack dan juga Sherry. Keduanya pun terjatuh dan berusaha untuk kabur dari reruntuhan tempat itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Jack mulai bercerita mengenai dirinya 3 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2009 kepada Sherry. Pada saat itu, ia hampir mati di sebuah hutan di Amerika Selatan karena dikepung oleh kawanan musuh.
sedangkan rekan satu timnya itu telah mati semua, dan senjatanya juga hilang di tengah pertempuran itu. Kemudian ada seorang pria yang hendak membunuh Jake menggunakan pisau, bukan peluru, membuat Jake ini berasumsi bahwa pria itu telah meremehkannya. Sherry kemudian memotong cerita itu dengan bertanya kenapa tiba-tiba Jake menceritakan kisah ini padanya. Jake kemudian menjawab bahwa sebagai seorang pembunuh bayaran, mati dengan cara konyol itu sangat memalukan bagi dia. Dia kemudian juga bertanya pada Sherry sebenarnya apa makhluk yang bernama Ustanak ini. Sherry menjelaskan bahwa Ustanak adalah BOW yang dibuat menggunakan virus yang sama yang digunakan sebelumnya juga, yaitu si virus, oleh pihak yang bernama Neo Umbrella untuk memburu Jake hidup atau mati dan mempelajari antibodi yang ada di dalam tubuhnya. Sherry juga kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Jake karena dunia sangat membutuhkannya, lebih tepatnya membutuhkan darahnya. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan sampai akhirnya bertemu dengan pasukan BSAA yang salah satunya adalah Chris Redfield. Sama juga dengan kisah dari Chris yang sebelumnya aku ceritakan, di sana Chris itu kemudian mengenal Sherry karena sempat diceritakan oleh Claire, membuat Sherry sadar bahwa ia adalah Chris, kakak dari Claire. Pierce juga sempat mengatakan bahwa Jake adalah buronan. Jake membuat Pierce marah, sampai akhirnya keempatnya ini berusaha sekuat tenaga mengalahkan Ogroman yang tiba-tiba saja datang di tempat itu. Setelah menaklukkan Ogroman, Jake sempat membuat Pierce marah untuk kedua kalinya, sebelum akhirnya Yenny pergi menggunakan helikopter milik BSAA. Di dalam helikopter tersebut, Sherry memberitahukan atasannya bahwa Jake ingin kompensasi sebesar 50 juta dolar untuk mendapatkan darahnya, yaitu 1 liter darahnya. Dan tampaknya hal ini disetujui oleh atasan Sherry, membuat akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Dan di sana pun Jake terlihat sangat senang. Jake kemudian melepas jahitan logo yang membuat Pierce itu sadar bahwa ia adalah buronan dan bertanya mengenai pria yang tampak akrab dengan Sherry sebelumnya. Sherry memberitahu bahwa ia adalah Chris dan bertanya ada apa dengan Chris, kenapa sampai Jake ini menanyakan tentang dia. Jake kemudian terdiam dan meminta Sherry untuk melupakannya. Kemudian juga bisa diasumsikan Jake ini sedikit cemburu melihat Sherry ini akrab dengan Chris, atau mungkin dia memiliki firasat yang cukup buruk dengan si Chris ini. Jadi antara dua itu, aku sendiri juga nggak tahu yang pastinya itu apa. Selang beberapa detik, tiba-tiba helikopter itu terguncang yang ternyata disebabkan oleh Ustanak yang kembali datang dan menghancurkan tiap bagian dari pesawat itu. Jake dan Sherry dengan bantuan dari sang pilot Ustanak agar pergi dari tempat itu. Namun tembakan mereka tampak tidak berefek sedikit pun pada sang Ustanak ini. Saat pesawat mereka terbakar dan hampir hancur, sang pilot ini kemudian meminta mereka berdua untuk segera melompat ke helikopter sebelah yang memang sudah disiapkan juga. Jake membantu Sherry melompat ke helikopter tersebut, sedangkan ia melompat sendiri tepat saat helikopter yang mereka naiki sebelumnya itu meledak dan membuat sang pilot langsung tentunya mati terbakar di dalam. Ustanak yang melihat ini masih bersikeras untuk mengejar mereka melompat dan memberikan bagian bawah dari helikopter lainnya lagi. Dan juga dia ini kembali hendak mendekati helikopternya si Jake dan Sherry dan menyerangnya. Jake dan Sherry menggunakan mesin gun yang ada di helikopter tersebut langsung menembaki helikopter yang dipegang oleh Ustanak sampai akhirnya helikopter tersebut hilang kendali, menabrak helikopter milik mereka, dan Ustanak ini juga sempat masuk ke dalamnya, namun akhirnya berhasil melempar keluar. Karena kondisi helikopter mereka yang sudah tidak terkendali, Jake pun langsung mengambil sebuah parasut, lompat keluar bersama Sherry dan langsung membuka parasut tersebut. Terkena baling-baling helikopter, membuat mereka berdua langsung terjun dari ketinggian itu dan tak sadarkan diri. Jake kemudian terbangun dengan posisi sedang memeluk Sherry. Tangan kanannya yang penuh darah, dia sadar bahwa punggung dari Sherry itu sedang terluka parah. Setelah dilihat, ternyata punggung Sherry ini tertusuk dari helikopter, membuat punggungnya ini memang mengeluarkan darah yang cukup banyak. Sherry sadar langsung meminta Jake untuk melepaskan darah itu dari punggungnya, namun Jake tidak mengatakan bahwa Sherry akan kehabisan darah. Setelah diminta sekali lagi oleh Sherry, Jake akhirnya melepas benda itu dari punggung Sherry dan melihat Sherry dengan cepat kembali. Jake kemudian langsung terkejut meminta penjelasan pada Sherry dan mengatakan bahwa mungkin pemerintah bisa menggunakan darah Sherry untuk dijadikan vaksin dari si virus, bukan darahnya. Sherry kemudian mengatakan bahwa mereka telah mencoba. Sebenarnya pihak pemerintah itu sudah mencoba melakukan tes pada darahnya Sherry untuk tidak bisa dilakukan. Sherry kemudian juga sadar bahwa ada 3 chip yang berisi informasi yang sangat-sangat penting tentang Jake itu telah hilang. Karena Jake juga menginginkan 50 juta dolar, akhirnya keduanya bekerja sama dalam melakukan pencarian terhadap
sebuah shelter dan berteduh di sana. Sherry tiba-tiba mencari bantuan dan membuka pintu rumah itu, membuka Sherry agar tidak tertarik keluar oleh badai angin di luar. Setelah bertatap-tatapan cukup lama, keduanya akhirnya terduduk bersama di dekat perapian. Saat itu juga pada Sherry mengenai kemampuan regenerasinya. Sherry mulai bercerita bahwa ayahnya adalah seorang peneliti BOW dan saat masih kecil, G-Virus memasuki tubuhnya. Namun sebelum terlambat, ia berhasil diberikan vaksin virus, yang dimana ini adalah kejadian di Resident Evil 2. Namun setelah diberi vaksin, virus tersebut ternyata tidak hilang, namun beradaptasi pada tubuh Sherry yang akhirnya membuatnya memiliki kemampuan regenerasi ini. Sherry juga kemudian mengatakan bahwa ia memiliki teman baik yang sempat menolongnya dari Raccoon City Incident, yang adalah Leon. Keduanya kembali saling bertatap-tatapan dalam waktu yang cukup lama, sampai akhirnya Jack ini tiba-tiba mendorong Sherry dari tempat itu. Keduanya kembali melawan kawanan UAFO sampai akhirnya di belakang tempat itu diledakkan oleh sekumpulan UAFO. Setelah membereskan para UAFO dan keluar dari tempat itu, tiba-tiba terjadi badai salju yang memaksa mereka untuk segera pergi menggunakan setelah melalui berbagai rintangan menggunakan snowmobil. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur dari badai salju, melompati snowmobil dan berlari ke dalam sebuah gua. Memasuki sebuah pintu di gua tersebut, mereka kembali melihat Ustanak yang sedang terdiam berdiri di tengah lantai yang terbuat dari es. Satu UAFO kemudian datang dari pintu yang memerlukan akses kartu. Dilihat oleh monster terbang bernama Kuku dan langsung dikejar oleh Ustanak sampai akhirnya terlempar ke sebuah tempat dengan tangan yang terlihat sedang memegang sebuah akses card. Dari sini Jack dan Sherry mengetahui bahwa Oko, yaitu monster yang terbang tadi, itu sebenarnya berperan sebagai mata dari dalam perjalanan, Jack dan Sherry harus secara diam-diam membunuh para Oko dari belakang. Pada memasuki sebuah pintu, tiba-tiba Ustanak membobol sebuah tembok dan mengejar mereka berdua sampai akhirnya tangannya ini tersangkut. Jadi sekali lagi Sherry dan Jack berhasil melarikan diri dari Ustanak. Jack dan Sherry akhirnya mencapai sebuah tempat es di mana Ustanak itu berdiri terdiam di tengah tempat itu. Dengan bantuan Jack, Sherry kemudian berhasil membuka tempat itu secara diam-diam dan mengambil akses card yang ada di tangan UAFO yang terlempar. Saat menggunakan akses card tersebut, sebuah suara mereka berdua. Keduanya dengan cepat langsung membuka pintu tersebut dan menutupnya sesaat setelah mereka masuk. Di dalam tempat ini, saat mereka kembali membuka sebuah pintu dan menutupnya dari dalam, tiba-tiba Ustanak menyerang pintu itu dan berusaha untuk menghancurkannya. Hal ini terjadi terus-menerus sampai 2 pintu, 3 pintu, dan 4 pintu. Di pintu keempat, mereka kemudian menemukan sebuah kendaraan dengan alat drill besar di depannya. Keduanya kemudian menaiki kendaraan tersebut dan menyerang berkali-kali sampai akhirnya Ustanak berhasil tertaklukkan. Keduanya pun keluar dari gua tersebut melihat titik pertemuan yang ingin mereka tuju, namun tiba-tiba kawanan UAFO kembali datang dan menyerbu mereka. Saat Jack dan juga Sherry menembaki pekawanan UAFO tersebut, tiba-tiba terlihat Ustanak keluar dari gua tersebut dan langsung menyerang Sherry dan membuatnya terpental. Dari serangan Ustanak yang langsung akhirnya membuat Jack ini terjatuh ke tanah. Saat Jack juga berusaha untuk datang padanya bersama dengan pasukan UAFO. Di sini akhirnya diketahui juga bahwa wanita yang dimaksud Jake pada awal kisah yang memberikan suntikan si virus merupakan wanita yang bersyal merah ini. Wanita itu kemudian juga memberitahu Jake bahwa ayahnya adalah seorang bioteroris bernama Albert Wesker yang akhirnya menurunkan warisan darah berjenis spesial pada tubuh Jake. Jake yang mendengar ini langsung terkejut, saja menyadari dan mengetahui bahwa Albert Wesker adalah ayahnya dan diinjak oleh Ustanak sampai tak sadarkan diri. Kisah kemudian berlanjut 6 bulan kemudian pada tanggal 30 Juni 2013 di sebuah fasilitas milik Neo Umbrella. Terlihat Jack sedang bersantai di sebuah kasur, namun pintu terbuka dan 3 UAFO datang sambil membawa senjata. Saat dikawal, Jack ini langsung menyerang salah satu dari mereka bertiga, melepaskan borgolnya,
menyerang sisa Huafo yang ada, mengambil sebuah switchboard key, dan mematikan sistem listrik di tempat itu. Sherry yang terbangun dari kasurnya menyadari hal ini dan segera bersembunyi di bawah kasur saat dikejar oleh Huafo. Ia kemudian berhasil mengalahkan Huafo tersebut dan mengambil sebuah stun rod dan langsung saja keluar dari tempat itu menggunakan semacam kamera yang bisa menembak para musuh, dan akhirnya mereka berdua ini bertemu di sebuah ruang ganti baju. Jack yang melihat pakaian Sherry yang terlalu terbuka langsung mengalihkan perhatiannya, membuat Sherry ini segera bersembunyi di pintu loker yang terbuka. Keduanya kemudian mengenakan kembali pakaian mereka, namun Jack juga memutuskan untuk tidak melihatnya. Di sini diketahui bahwa Jack telah digunakan menjadi tes subjek Neo Umbrella yang ingin mengambil antibodinya untuk memperkuat si virus, atau bisa dibilang enhance si virus. Jack juga mendengar pihak Neo Umbrella yang selalu membicarakan tentang Albert Wesker yang ternyata memiliki antibodi untuk melawan semua jenis virus, namun disalahgunakan oleh Wesker yang kemudian membuatnya menjadi monster dan ingin menghancurkan seisi dunia. Jadi sebenarnya darah dari si Albert Wesker itu benar-benar sangat langka. Saat Sherry mendengar Jack yang terus-terusan merasa bersalah karena perbuatan dari ayahnya, ia mengatakan bahwa tindakan Wesker itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Jack. Dan Jack ini juga harus bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Sebelum akhirnya Sherry ini menabrak bahu dari Jack dan pergi. Jadi Sherry ini juga sempat merasa sedikit kesal dan juga marah melihat Jack ini. Di sana, Sherry dan Jack ini kembali melakukan perjalanan untuk mencari ruang komunikasi agar Sherry ini dapat mengabari atasannya. Dalam perjalanan ini diketahui juga bahwa pihak Neo Umbrella juga melakukan penelitian terhadap virus yang ada di dalam tubuh Sherry, hal yang sama yang terjadi padanya setelah Raccoon City Incident. Dan setelah melalui berbagai macam tantangan dan pelajaran, setelah memasukkan 10 ID medal, akhirnya keduanya ini mencapai sebuah ruangan komunikasi. Di dalam ruangan itu, Sherry mendapatkan data mengenai Jack Muller dan mengkontak atasannya menggunakan alat komunikasi yang ditemukan oleh Jack. Sang atasan kemudian mengatakan bahwa ia sedang berada di China dan meminta Sherry agar menemuinya di sebuah bangunan. Sherry yang mendengar ini tampak senang karena mereka hanya perlu menuju ke tempat itu dan akhirnya menyelesaikan misi ini. Saat keduanya menuju ke pintu keluar dari bangunan tersebut, tiba-tiba sebuah tank menabrak masuk, membuat keduanya terpaksa kabur menuju ke sebuah pintu yang ada di lantai 2. Memasuki tempat itu, lantai yang mereka pijak runtuh membuat keduanya terjatuh dan kembali lagi dikejar oleh tank yang lagi-lagi membobol masuk tempat itu sampai akhirnya mereka ini memasuki bangunan itu lebih dalam lagi. Jack kemudian motor dan membawa Sherry pergi dari bangunan itu menuju ke titik pertemuan Sherry dengan atasannya yang juga tidak jauh dari sana. Dalam pelarian tersebut, Jack dan Sherry ini dikejar oleh sebuah helikopter dan kawanan Huafo yang juga menggunakan motor. Sherry juga sempat terlempar dari motor dan memegang bagian bawah helikopter, namun akhirnya berhasil ditangkap oleh Jack dengan motornya. Singkat cerita, setelah menghindar dari banyak halangan berupa kawanan Huafo, truk yang diledakkan oleh helikopter dari truk pengangkut, keduanya akhirnya terlempar ke sebuah tempat dan terkepung oleh kawanan Huafo. Dalam membasmi Huafo yang memang mengepung mereka berdua ini dibantu oleh Chris dan Pierce dan juga pasukan BSAA lainnya yang berada di bagian atas. Kisah ini kemudian sama seperti yang aku ceritakan di kisah Chris lagi, bedanya Jack dan Sherry ini ada di bagian bawah. Setelah menghancurkan sebuah helikopter, Jack dan Chris kemudian saling bertatap-tatapan cukup lama dari kejauhan, yaitu Chris pada bagian atas dan Jack bagian bawah, sampai akhirnya Sherry ini memintanya untuk pergi dan sebisa mungkin menghindari untuk kontak dengan orang lain, kata Sherry gitu. Jack kemudian juga bertanya apakah Chris tahu bahwa Wesker adalah ayahnya. Sherry menjawab bahwa menurutnya Chris tidak tahu tentang hal itu dan bertanya mengapa Jack menanyakan hal itu. Jack mengatakan bahwa ia hanya tanpa alasan dan mungkin ia juga telah berasumsi terlalu buruk pada Chris. Jadi bisa dibilang Jack sudah mulai percaya pada Chris sebagai orang baik. Kembali melakukan perjalanan, mereka berdua kemudian melihat sebuah pesawat terbang yang terlalu dekat dan melandas dengan cukup berantakan di sebuah tempat. Mengetahui bahwa itu adalah pesawat Amerika, keduanya kemudian mengikuti arah pesawat itu, sampai akhirnya Sherry ini melihat Leon dan memanggilnya. Sama lagi dengan kisah dari Leon, keduanya ini kemudian saling berbincang, diketahui bahwa atasan dari Sherry adalah Simmons, yang merupakan orang yang dicari-cari oleh Leon atas kejahatan yang ia perbuat. Jack juga kemudian mendorong Leon karena terlalu dekat dengan Sherry, dan ia juga menyelamatkan Sherry dari sebuah lemparan
sampai akhirnya mereka berempat ini melawan Mustanak dan berhasil menaklukkannya. Namun kedua tim ini kembali terpisah oleh sebuah tiang berapi yang runtuh, dan Cherry mengatakan bahwa ia akan menuju ke Kundung Building yang merupakan tempat pertemuannya dengan Simmons. Mencapai sebuah pelabuhan, Jake melihat Cherry ini tampak khawatir. Mengetahui bahwa Cherry sedang khawatir tentang Simmons, atasannya yang ternyata adalah orang jahat, Jake ini kemudian menenangkan Cherry sebelum akhirnya tiba-tiba muncullah sebuah POW yang menggunakan gergaji yang juga bernama Ubispo. Jake langsung menarik tangan Cherry untuk kabur dari sana menggunakan sebuah perahu dan melihat Ubispo yang tiba-tiba tertembak oleh sebuah peluru sniper yang membuatnya langsung ngestan atau melemah gitu. Keduanya memanfaatkan kesempatan ini untuk segera kabur sampai ke atap restoran seafood yang sudah hancur dan kembali melawan Ubispo ini. Setelah berhasil ditaklukkan, Ubispo kemudian menabrak sebuah papan lampu, tersetrum dan terjatuh ke laut. Papan lampu itu kemudian terjatuh, membuat sebuah jalan, dan melalui papan tersebut, Jake dan Cherry bisa kembali naik sebuah perahu. Ubispo kembali menyerang mereka, ini di atas perahu yang mereka naiki, dan akhirnya Ubispo ini kembali ditaklukkan lagi setelah tertimpa tumpukan besi yang terjatuh akibat tembakan dari sniper lagi. Saat mencapai titik pertemuan dan Jake juga sudah mencapai daratan, tiba-tiba Ubispo ini lagi-lagi datang dan memisahkan perahu dengan daratan, membuat Jake dan juga Cherry ini terpisah. Saat Jake berusaha menaklukkan Ubispo yang sedang menyerang Cherry, tiba-tiba muncul sesosok wanita berbaju merah dengan grappling hook-nya, mengayun menangkap Cherry, melemparkannya pada tangkapan Jake, dan segera pergi dari sana. Ubispo juga terlihat mati karena terkena baling-baling helikopter. Jake dan Cherry juga tampak terkejut dan kebingungan melihat siapa sebenarnya sosok yang membantu si Cherry ini. Sampai akhirnya mereka ini kembali melakukan perjalanan memasuki Kundung Building. Sebelum memasuki sebuah pintu, Cherry mengatakan jika apa yang dikatakan oleh Leon mengenai kejahatan dari Simmons memang benar adanya, maka Jake harus segera berlari dari sana. Melihat Jake yang tidak menanggapinya, Cherry kemudian memintanya untuk berjanji padanya untuk lari. Setelah terdiam cukup lama, Jake akhirnya berjanji pada Cherry bahwa ia memang akan lari. Kisah kemudian berlanjut sama lagi dengan kisah di Leon, di mana Jake, Cherry, Leon, dan Helena berhadapan dengan Simmons yang sedang bersama pasukannya. Mengetahui bahwa Cherry telah berpihak pada Leon, Simmons langsung meminta anak buahnya menembaki mereka, membuat keempatnya langsung bersembunyi. Cherry memberikan data mengenai Jack Muller pada Leon, dan dengan perlindungan dari Leon dan juga Helena, Cherry dan Jake ini berlari menuju ke sebuah pintu. Namun sebelum mencapai pintu tersebut, tiba-tiba kawanan dari UAFO ini mengepung mereka berdua. Saat Cherry juga meminta Jake agar segera kabur dari sana, Jake tidak mau, mengatakan bahwa ia berbohong soal janjinya sebelumnya. Kemudian keduanya juga berakhir ditangkap oleh para UAFO dan saling meneriakkan nama mereka satu sama lain. Jake dan Cherry kemudian dikurung di dalam suatu ruangan yang ada di underwater facility milik Neo Umbrella dengan semua senjata mereka ini telah disita. Di sana Cherry menyalahkan dirinya karena tidak tahu bahwa atasannya merupakan orang yang bertanggung jawab di balik insiden ini. Jake yang mendengarnya mengatakan bahwa Cherry hanya mengikuti perintah. Namun di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba menahan mereka terbuka yang kita ketahui kali ini itu dilakukan oleh Chris dari kontrol. Setelah terlepas dari penahan itu, mereka berdua melihat semua senjata mereka yang diletakkan di atas sebuah meja di luar ruangan tersebut. Karena pintu ruangan tersebut terkunci, Jake akhirnya membantu Cherry ini keluar melalui sebuah lubang di bagian atas, dan Cherry langsung membuka pintu itu dengan merusak sistem kuncinya. Di Research Bay, Jake dan Cherry ini harus menggunakan sebuah elevator yang ternyata memerlukan daya listrik, karena pada saat itu daya listrik itu 0%. Singkat cerita, setelah berputar-putar di sana, keduanya ini akhirnya berhasil menarik 5 pasang tuas yang kemudian menyalakan kembali sistem elevator, atau bisa dibilang menyalakan kembali daya listrik yang ada di sana. Namun saat membunuh sebuah ras kelap lanje, monster itu kemudian tersetrum sebuah laser dan membuat lever yang ada di sana itu terbakar sampai akhirnya rusak, membuat seisi bangunan ini kini kelebihan daya listrik yang tentunya ini juga cukup membahayakan. Hampir terjatuh dan juga terjepit dari sebuah jembatan penghubung sambil dikejar juga oleh para kawanan ras kelap lanje. Keduanya ini akhirnya berhasil mencapai sebuah elevator dan segera menuju ke Research Bay. Sesampainya di Research Bay, sama juga lagi dengan kisah dari Chris, Jake dan Cherry ini kemudian bertemu dengan Chris dan Pierce. Setelah Jake dan Chris ini mengalami konflik perihal Chris yang membunuh ayahnya, akhirnya mereka berempat ini menuju ke dua platform berbeda dengan dua orang berbeda di tiap platform.
Seperti yang kita ketahui sebelumnya di kisah Chris dan Pierce ini, aku kan udah bilang juga kalau di sini itu ada dua kemungkinan dialog yang bisa kalian dapatkan. Nah, kalau kalian juga penasaran, kalian bisa tonton di seluruh alur cerita Chris dan juga Pierce. Tapi setelah aku main story dari Jake dan juga Sherry, ternyata masih ada lagi satu kemungkinan baru, yaitu kemungkinan ketiga, ketika Jake ini itu satu platform dengan Pierce, sedangkan Sherry bersama dengan Chris. Di kemungkinan ketiga ini, Sherry akan bertanya tentang bagaimana Chris bisa tahu bahwa Jake adalah anak dari Wesker, padahal informasi terkait hal ini itu telah dirahasiakan dari publik. Chris kemudian memberitahu Sherry bahwa Leonlah yang telah memberitahu informasi ini, yang dimana Leon tahu informasi ini itu juga dari Sherry. Di sisi lain, Jake dan Pierce yang juga berada di satu platform itu tampak saling beradu mulut, dan mereka berdua ini mengalami sedikit konflik lah ya, tidak saling menyukai gitu. Shut up. You trying to piss me off? I don't trust you, and I don't like you. Good for you, asshole. Get out and get the fuck out of here. Kemudian sama lagi seperti kisah di Chris, kedua tim ini itu kembali terpisah karena serangan dari House yang muncul. Sherry yang meninggalkan Chris dan Pierce langsung menahan Jake, mengatakan bahwa monster itu bisa-bisa membunuh Chris dan Pierce. Setelah melihat Jake yang tampak tidak peduli, Sherry kemudian meneriakkan nama Jake, membuat Jake ini terhenti dan mengatakan bahwa ia bukanlah ayahnya, atau ia bukanlah Albert Wesker, dan Sherry harus menyelamatkan dunia ini dari kehancuran segera mungkin. Sherry yang mendengarnya akhirnya setuju, dan keduanya kembali melakukan perjalanan sampai mencapai sebuah tempat yang penuh lava. Di sana lagi-lagi Ustanak yang ternyata belum mati itu kembali dan hendak membunuh mereka dengan menggunakan alat penghancur baru yang dipasang di tangan kanannya. Singkat cerita, setelah berusaha keras menaklukkan Ustanak di sebuah platform dan juga di sebuah pijakan batu, akhirnya alat penghancur Ustanak ini berhasil dilepas oleh Jake dengan bantuan dari Sherry. Namun Ustanak kembali menyerang mereka berdua, membuat Sherry dan Jake ini terpisah terpental ke platform yang berbeda dan kehilangan pistol mereka. Dengan menggunakan kemampuan bertarungnya, Jake kemudian menahan serangan Ustanak, sedangkan Sherry meluncurkan kontainer ke arah Ustanak, membuat Ustanak ini kemudian melemah. Jake mengambil kesempatan ini untuk terus menyerangnya, akhirnya Ustanak ini terjatuh ke lava dan meledak karena terkena sebuah tangki yang terjatuh ke arahnya. Keduanya kembali bertemu dan menuju ke sebuah platform besar, menarik tuasnya, menyebabkan platform ini langsung bergerak dengan sangat kencang. Di dalam pelarian menggunakan platform ini, tiba-tiba Ustanak yang telah terbakar dengan lava kembali mengejar mereka dari belakang. Jadi Ustanak ini tuh benar-benar kuat dan gak mati-mati. Namun setelah 2 kali dilemparkan alat-alat yang ada di sana, akhirnya Ustanak ini tampak sedikit kewalahan, namun masih berusaha saja untuk mengikuti mereka, kali ini dengan menggunakan semacam grappling hook untuk menahan tubuhnya. Saat Jake dan juga Sherry terus berusaha menjauhi api itu, Ustanak tiba-tiba melompat ke depan mereka. Melihat ada sebuah magnum, Jake dan Sherry ini langsung berusaha sekuat tenaga untuk mengambilnya. Setelah Sherry berhasil mengambil magnum itu, ia langsung mengarahkannya pada bagian jantung Ustanak. Namun karena arahnya ini terlihat tidak stabil, Jake kemudian langsung memegang tangannya, dan mereka berdua ini secara bersama-sama menembak Ustanak sampai akhirnya Ustanak itu mati. Jake kemudian berterima kasih pada Sherry karena telah menyelamatkannya, saling bertatap-tatapan, dan Sherry juga memegang tangan Jake sampai akhirnya keduanya berhasil keluar dari tempat itu. Kisah dilanjutkan dengan post credit scene yang menunjukkan Sherry yang berada di dalam pesawat, menyebut nama Jake dengan Jake Wesker. Dan juga pada saat itu, Sherry juga mengatakan bahwa sampel darah milik Jake itu telah diberikan pada para peneliti UN bersama dengan semua data yang ia dapatkan di komputer milik Neo Umbrella. BCI juga telah secara resmi merahasiakan hubungan Jake Wesker dengan Albert Wesker, tentunya agar tidak dianggap sebagai bioteroris seperti ayahnya. Sherry juga sempat melihat ke arah sebuah koper, dan kemudian ia dicat oleh Jake yang mengatakan bahwa bayarannya pada Jake telah diturunkan menjadi $50 saja dari $50 juta. Terlihat juga Jake sedang bersiap-siap di sebuah motor sambil melihat ke arah pesawat terbang yang dinaiki oleh Sherry. Dia kemudian pergi meninggalkan tempat itu, dan berakhirlah kisah dari Sherry dan juga Jake. Tapi sebenarnya masih ada lagi sebuah secret ending dari RE6 yang melanjutkan sedikit kisah dari Jake, yang dimana ending itu bisa kalian dapatkan ketika kalian ini sudah menyelesaikan tiap kisah dari Resident Evil 6. Nah, di ending itu terlihat seorang anak kecil yang membayar pria
Dia berjubah dengan sebuah apel. Pria itu juga kemudian keluar dari rumah melihat para POW yang memang hendak menyerangnya dan juga menyerang seisi desa yang ada di sana. Membuka jubahnya menunjukkan bahwa ia ini ternyata adalah Jake. Dan juga ia memakan apel tersebut sebelum akhirnya ia menembak ke arah para. Dan akhirnya benar-benar berakhirlah kisah dari Jake dan juga Sherry. Dan memang menurutku kisah dari keduanya ini itu memang bisa dibilang kisah yang paling penuh dengan aksi, full of action gitu. Bahkan ada beberapa bagian dari kisah mereka yang mengharuskan kita untuk terus-terusan kabur dari para monster atau tank yang mengejar, yang tentunya ini itu disajikan dengan penuh aksi juga. Jadi bagi kalian yang suka action, mungkin kalian akan lebih suka dengan kisah dari Jack dan juga Sherry, yang menurutku juga memang cukup menarik. Sedangkan dari segi cerita, kisah keduanya ini itu lebih mengarah ke genre romance menurutku, karena memang sering juga memunculkan momen-momen kebersamaan keduanya ini di beberapa bagian dari story-nya. Dan setelah kita menyelesaikan kisah dari Jack dan juga Sherry, mungkin juga sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, karena semuanya ini juga sudah jelas. Misalnya seperti siapa yang menyelamatkan Sherry dari Obispo, itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan lebih baik dan juga kalau kita mengikuti alur cerita dari Resident Evil, harusnya kita juga tahu siapa itu sebenarnya. Lalu untuk pembahasan lebih dalam mengenai Ustanak yang juga merupakan bos terakhir mereka yang muncul dari awal sampai akhir nggak mati-mati, itu juga dia ini sebenarnya juga sempat disebut-sebut sebagai Nemesis kedua, Nemesis KW, atau bahkan sebagai Albert Wesker. Nah, dimana pembahasan mengenai Ustanak ini itu bakal aku bikin sendiri sebagai video tersendiri, karena memang cukup menarik juga untuk dibahas. Jadi itu adalah seluruh pembahasan mengenai kisah dari Jack dan juga Sherry yang ada di seri Resident Evil 6. Kalau misalnya kalian juga punya pendapat, silakan kirim pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya kalian juga ingin request, gunakan hashtag #DroomTalks. Dan juga terima kasih tentunya kepada kalian semua yang sudah merequest topik kali ini dan juga sudah menunggu-nunggu. Dan tentunya juga kepada kalian yang juga sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Stay rock. Apa ini? Ya ampun. Oh, wow. Stella. Nah, begini dong cara menyambut tamu. Kamu datang dan pergi sesuka hati. Untuk bau tadi suka, selalu ada Stella.